Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang teori permintaan uang. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Mardhani Rizal. Yang kedua ada Rian Harli Visi Hotang. Dan yang terakhir ada Fatur Rahman Pulungan. Topik yang akan kami bahas di sini adalah teori permintaan uang untuk transaksi, teori permintaan uang untuk berjaga-jaga, dan teori permintaan uang untuk spekulasi. Yang pertama adalah teori permintaan uang untuk transaksi yang akan dijelaskan oleh Saudara Rian. Terima kasih. Saya akan membahas tentang motif transaksi. Motif transaksi atau transaction motif. Permintaan uang untuk transaksi merupakan kebutuhan masyarakat akan uang untuk melancarkan transaksi sehari-hari. Masyarakat selalu membutuhkan uang untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Besarnya permintaan uang oleh masyarakat untuk transaksi bergantung pada besarnya pendapatan nasional atau PNB. Kenaikan PNB cenderung mendorong naiknya permintaan uang untuk transaksi karena masyarakat menginginkan uang tunai yang lebih banyak untuk melakukan transaksi dalam jumlah yang lebih banyak pula. Selain itu, permintaan uang dengan motif transaksi juga dipengaruhi oleh suku bunga. Demikian pembahasan dari motif transaksi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Rian. Selanjutnya kita akan masuk ke motif kedua, yaitu motif berjaga-jaga yang akan dijelaskan oleh Saudara Fatur. Ya. Motif berjaga-jaga. Motif ini merupakan motif yang akan digunakan untuk menghadapi ketidakpastian masa yang akan datang. Motif ini juga bergantung dengan seberapa banyak uang yang dihasilkan oleh setiap individu. Jadi semakin besar, maka uang yang digunakan untuk berjaga-jaga juga relatif lebih besar. Jadi motif ini juga dipengaruhi oleh pendapatan. Baik, terima kasih Saudara Fatur. Kemudian kita akan masuk ke topik yang terakhir, yaitu topik spekulasi. Topik spekulasi merupakan motif yang menyatakan bahwa uang merupakan salah satu alternatif bentuk aset selain bantu aset lainnya. Misalnya kita memegang uang untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi jikalau nantinya ada surat berharga yang kita rasakan sesuai yang kita harapkan. Keynes juga menyadari bahwa masyarakat menghendaki jumlah uang kas yang melebihi untuk kepuasan dan keperluan transaksi. Karena keinginan untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk yang paling lancar atau uang kas yang disimpan ini memenuhi fungsi sebagai alat penimbun kekayaan atau store value. Istilah yang lebih modern disebut dengan permintaan uang untuk penimbun kekayaan. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini menurut Keynes ditentukan oleh tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, makin rendah keinginan masyarakat akan uang kas untuk motif spekulasi. Alasannya pertama, apabila tingkat bunga naik, berarti ongkos memegang uang kas semakin besar, sehingga keinginan masyarakat akan uang kas semakin kecil. Yang kedua, hipotesa Keynes bahwa masyarakat menganggap akan adanya tingkat bunga normal berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman tingkat bunga yang baru-baru ini terjadi. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.